Mbak Koko, bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Bu Teni, kabar baik hari ini sehat selalu. Ya, sebelum Pak Koko melakukan coaching ya, sebagai observasi awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Koko. Ya. Jadi pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita nih hari ini. Baik Pak, jadi pada coaching hari ini, panjenengan sebagai coach dan Bu Hartini sebagai coach, saya akan mengamati ya, nilai-nilainya sesuai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana Pak Koko memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Hartini, juga bagaimana Bu Hartini sebagai coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Koko. Nah, jangan lupa nanti pada saat melakukan coaching, ya Pak Koko harus menerapkan prinsip coaching ya, ada kemitraan, ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi dari kunci. Baik, pertama-tama ini pertanyaan yang saya ajukan, kompetensi apa yang ingin Pak Koko tingkatkan pada hari ini? Baik Bu, pertama mungkin untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kehadiran penuh, yaitu present. Yang kedua adalah saya mendengarkan aktif dari proses interview hari ini. Dan yang terakhir adalah dari saya pribadi harus mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, dari kompetensi itu tadi, kompetensi mana yang paling ingin Pak Koko tingkatkan secara spesifik? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan secara spesifik yaitu adalah dalam memberikan pertanyaan berbobot. Kenapa Bu? Karena mungkin dalam memberikan pertanyaan berbobot itu bisa menimbulkan atau mendorong ide-ide dari coach itu sendiri. Baik. Indikator yang bagaimana Pak Koko yang diinginkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini, indikator yang saya inginkan adalah si coach itu bisa memunculkan ide-idenya secara pribadi dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ingin diinterviewkan atau dikoordinasikan dengan saya nantinya. Ya, baiklah. Ini demikian ini dulu ya Pak. Terus Pak Koko melakukan coaching, kemudian nanti kita akan melakukan supervisi. Terima kasih Mbak Koko. Monggo silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya ke Bugar ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Koko. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa, sehat Pak. Pak Sehat, Koko ya? sendiri sehat ya? Sehat, mantap, sehat, semangat, salam dan bahagia pokoknya ya Bu. Baik Bu, terkait dengan pertemuan kita hari ini Bu, terkait dengan tujuan pertemuan kita pada kesempatan ini, kira-kira Ibu ingin menceritakan atau mengkomunikasikan tentang hal apa? Begini Pak Koko, saya itu ingin berbicara membahas masalah kegiatan keagamaan di sekolah saya Pak Koko. Kegiatan keagamaan di sekolah saya itu terutama sholat zuhur berjamaah itu sudah berjalan, tapi selama ini saya kok merasa yang menggiring siswa atau menggerakkan siswa untuk mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah itu tadi kok hanya saya sendiri begitu Pak Koko. Oh, itu berarti kalau saya identifikasi itu terkait dengan kolaborasi dengan teman itu. Iya, terus sekali, tujuan dari itu apa Bu? Tujuan dari hari ini? Tujuan dari hari ini adalah saya nanti bisa menggerakkan teman-teman saya untuk ikut andil dalam menggerakkan anak-anak atau mahasiswa-siswa untuk bisa mengikuti sholat zuhur berjamaah di musola kami. Sebenarnya dari hal itu untuk menggerakkan teman-teman Ibu itu, kira-kira kenapa kok dari teman-teman Ibu itu untuk dalam masalah hal keagamaan ini, dalam mendorong anak-anak ataupun pengawasan kepada anak-anak itu tidak begitu bersemangat Bu? Mungkin ada suatu permasalahan Bu? Mungkin begini ya Pak Koko, kan ini terkait keagamaan, mungkin dari masing-masing personal tentu masih ini kan keagamaan, mereka menganggap bahwa kegiatan keagamaan itu adalah tanggung jawab penuh guru PAI, mungkin begitu ya Pak Koko. Jadi mungkin itu merupakan salah satu
penyebab yang mungkin kurangnya apa ya kolaborasi begitu di kami begitu. Yeah. Terus untuk meningkatkan kolaborasi mungkin dari pandangan Ibu sendiri, bagaimana cara Ibu untuk bisa meningkatkan kolaborasi antar teman Ibu? Kira-kira dari pandangan Ibu? Iya, begini Pak Guru, tentunya kami perlu kolaborasi, perlu kita duduk dalam satu barisan begitu, kita bersamakan persepsi bahwa itu semua bukan hanya tanggung jawab guru PAI di sini, jadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama, di mana dengan begitu dari masing-masing guru tadi akan muncul tanggung jawab dari masing-masing guru, sehingga itu tadi kolaborasi yang baik itu tadi dapat terwujud begitu Pak Bopo. Itu yang pertama Ibu lakukan adalah mempersamakan persepsinya. Iya. Mungkin ada kegiatan yang lain Bu dari hal ini terkait dengan bagaimana agar teman-teman itu mampu atau bisa membantu dari kegiatan ini. Iya, betul Pak Bopo. Selain itu mungkin yang kedua begini Pak Bopo, saya akan kita sebagai guru seharusnya menjadi teladan begitu ya, menjadi suri teladan, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jadi katakanlah kalau di SD ya Pak Koko kan azan zuhur biasanya anak-anak sudah pulang. Jadi maksudnya begini, setelah pembelajaran selesai biasanya kan ada sedikit baru azan zuhur berkumandang. Nah, mungkin dari pihak-pihak guru memberikan teladan kepada anak-anak dengan ya bersiap, tentunya berkemas untuk segera mengambil alat sholat dan mengambil air wudhu begitu Pak Koko, dan mempersiapkan diri di musola begitu Pak Guru. Jadi kita sebagai guru harus menjadi barisan terdepan, memberikan contoh kepada anak-anak, sehingga dari anak-anak itu muncul sendiri keinginan, guru saya sudah seperti itu nanti akan terlaksana begitu Pak. Jadi membiasakan diri istilahnya, membiasakan diri dari gurunya sendiri. Mungkin ada yang dikomunikasikan untuk membiasakan diri kepada teman-teman Ibu. Mungkin ada nomor Ibu dengan berkomunikasi dengan teman-teman itu dalam posisi waktu nopo. Oh begitu. Ya mungkin untuk itu tadi mungkin di satu kesempatan tetap ini kan sesuatu yang urgent ya Pak, maksudnya masalah keagamaan, jadi tetap kita bicarakan di waktu khusus, katakanlah ketika istirahat, di sela-sela istirahat mungkin kita kepala sekolah mungkin sebagai pemimpin satuan pendidikan tentunya memimpin bagaimana persamaan persepsi itu tadi, sehingga itu tadi timbul Pak tadi menggugah hati masing-masing pendidik atau guru untuk untuk itu memang bukan hanya sebatas tanggung jawab si A si B, tapi itu tanggung jawab kita sendiri sebagai pribadi dan makhluk Tuhan tentunya, yang mana itu harus tetap dijalankan segera itu Pak. Iya Bu, ini tadi ada dua ide nih dari Ibu nih, dari masalah mempersamakan persepsi, terus yang kedua adalah guru itu adalah sebagai teladan, jadi harus memberikan contoh. Mungkin ada kesempatan lain Bu, ataupun ada cara yang lain Bu untuk mendorong agar guru-guru itu bisa melakukan pengawasan kepada anak terkait dengan kegiatan keagamaan ini. Ada Pak, mungkin bisa dengan begini, mungkin guru secara bergiliran kan beberapa menjadi segera mengambil air wudhu dan bersiap di musola. Mungkin ada beberapa yang cross check, katakanlah cross check ke masing-masing kelas, yang kira-kira kalau dimungkinkan ada anak yang belum bersiap untuk mengikuti sholat berjamaah. Jadi mungkin ada guru yang cross check ke masing-masing kelas untuk melihat apakah sudah semuanya sudah mengikuti atau siap mengikuti sholat itu atau belum gitu Pak. Dalam artian pembagian seperti piket itu. Iya, pembagian seperti piket. Terus dalam mendorong teman-teman Ibu dalam upaya kolaborasi ini, kira-kira kesempatan bagi Ibu ataupun nilai tambah bagi Ibu kira-kira apa? Nilai tambah bagi Ibu tentunya kami semakin kompak lagi ya, satu pendidikan kami semakin kompak lagi, dan timbul dari masing-masing pribadi itu tanggung jawab akan hal tersebut begitu Pak.
Jadi akan menimbulkan tanggung jawab secara maksimal terkait hal ini ya Bu ya. Iya. Terus dari skala kekuatan ibu dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira ibu di posisi berapa saat ini? Mungkin kalau di sekolah kami saat ini di skala 7 ya Pak. 7. Berarti ada potensi untuk meningkatkan nilai-nilai tambah dari ibu itu tadi ya? Harapan saya begitu Pak, katakanlah ini karena termasuk hal yang urgent maksudnya dalam saya bisa mencapai skala 10 begitu. Iya. Berarti tetap ada peluang ya, peluang untuk bisa melakukan upaya kolaborasi dari kegiatan ini di mana bisa meningkatkan teman-teman ibu dalam artian satu tim itu bisa mengembangkan terkait dengan upayanya kegiatan-kegiatan anak di sekolah terkait dengan keagamaan. Jadi ada peluang, Ada Pak. ada peluang. Iya. Terus ada hambatan lagi nggak kira-kira Bu? Ada hambatan yang mungkin timbul dari kegiatan ataupun ide-ide yang ibu tonjolkan tadi? Hambatannya tentunya ada ya Pak, ini karena berkaitan dengan melibatkan personel, maksudnya banyak guru, mungkin kan konsistensinya Pak untuk kegiatan tersebut begitu Pak. Karena kan kita tahu sendiri Pak, tugas guru walaupun bagaimana ya, tugas guru mengajar, tetapi notabene kita tahu sendiri di lapangan ya Pak, tugas guru ada tanggung jawab ini itu begitu Pak. Mungkin konsistensinya untuk kedepannya mungkin itu hambatan. Berarti hambatannya adalah tugas tambahan yang mungkin ada di dalam waktu pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya nih Bu ya. Terus dari rencana nih, tadi kan ibu sudah mengukuhkan beberapa ide dari menyamakan persepsi, terus menjadikan guru itu sebagai teladan, terus membagi guru-guru menjadi jadwal-jadwal piket terkait dengan kolaborasi tersebut. Terus apa rencana ibu ke depan? Kapan ibu merencanakan ini? Ini karena sesuatu yang urgent ya Pak, segera mungkin Pak. Jadi nanti kita mencari kesempatan yang tepat, karena besok gitu Pak, kita koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pembicara satuan pendidikan tentunya dengan guru-guru semuanya, terus kita berbicara bareng-bareng menyamakan persepsi begitu Pak. Terus kalau dari segi prioritas sendiri Bu, dari 3 kegiatan inti dari itu yang mana yang perlu diprioritaskan? Yang saya prioritaskan mungkin yang pertama sama pentingnya ya Pak, jadi match ya, mungkin kita prioritaskan penyamaan persepsi dulu bahwa itu merupakan tanggung jawab bersama, jadi tidak hanya tanggung jawab guru A, guru B begitu Pak. Ya, terkait dengan hal itu pastinya ada sebuah ukuran keberhasilan dari beberapa ide yang itu tonjolkan tadi. Beberapa ide. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilannya tentunya adalah timbulnya kesadaran baik dari seorang guru maupun siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan tersebut, yang tentunya itu bukan merupakan bukan hanya merupakan perintah dari pihak sekolah, tapi itu kita merupakan kewajiban kita tentunya sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah yang kita mempunyai kewajiban dalam Islam sendiri, tentunya itu masuk dalam rukun Islam ya Pak. Jadi tentunya ada timbul kesadaran dari masing-masing baik siswa maupun guru dan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Terus dari dalam hari ini dalam merancang kebijakan tentunya ada sebuah pengawasan, dan tadi sudah disampaikan bahwa ukuran keberhasilannya itu sudah disampaikan. Terus dari segi kan dalam merancang kegiatan pasti ada suatu pengawasan nantinya, kalau seandainya down bagaimana. Terus yang sebagai pengawas kira-kira yang bisa sebagai pengawas kira-kira siapa? Mungkin kalau pengawasan kan kita tetap ada ketua panitia ya Pak. Mungkin kita yang paling pertama penanggung jawab tentunya kepala sekolah. Terus yang berkompeten yang di bawah kepala sekolah adalah guru agama Islam gitu Pak. Iya, baik Bu. Terkait dengan ini mungkin ini sesi yang terakhir adalah saya menyimpulkan bahwasanya dalam kegiatan ini untuk mendorong pemahaman dari teman-teman jenengan terkait dengan kompetensi bagaimana siswa itu bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, makanya biar tidak ada iren sama guru lain, makanya kegiatan-kegiatan ide-ide ini Ibu sampaikan tadi. Terus saya berpendapat bahwasanya ide-ide ini pastinya sangat bermanfaat bagi Ibu dan juga bermanfaat bagi teman-teman Ibu, karena dalam hari ini
sekolah pasti memerlukan upaya kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Semoga dari saya dari ide-ide ini ibu ini ada bisa diterapkan di sekolah ibu dan mencapai keberhasilan di mana teman-teman ibu lebih kompak lagi ke depannya dan membangun sekolah yang ramah anak. Ngoten ibu nggih. Ini ngoten sudah cukup dari saya. Terima kasih Pak Koko atas waktunya. Dengan kita berbincang jadi saya mendapatkan ide-ide yang mana ide-ide tersebut bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Koko atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, Saya pengen mendengar di hari yang lain mungkin ide-ide ibu ini sudah berhasil dan bisa diterapkan di SD Nyengan. Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Bu. Ya Bu, saya menghadap lagi. Ya Pak Koko, wah, sudah melakukan coaching dengan Bu Hartini dengan sangat bagus sekali Pak. Baik, sebelum penutupan ya Pak Koko, ya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Pak Koko lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ini diinginkan Pak? Baik, tadi di depan saya sudah mengungkapkan bahwa indikator yang pengen saya sampaikan adalah bagaimana saya pribadi itu bisa memantik ide-ide dari coaching sendiri. Indikatornya bahwasanya dalam percakapan saya dengan coach itu sudah dapat menimbulkan ide-ide dari coach itu. Iya, Pak. Baik Pak Koko, tadi saya sudah melihat bahwa Pak Koko sudah melakukan proses coaching itu sudah menggunakan tahapan alur tirta dengan baik, dengan runtut, dan Pak Koko juga bisa menggali potensi dari coaching ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolahnya, gitu juga nih Pak. Iya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak Koko. Okay. Kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Koko berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan tadi? Dari segi kompetensi yang pertama tadi adalah saya pengen sekali menggali informasi dan menggali ide-ide dari coach sendiri. Yang pengen saya tonjolkan lagi yaitu lebih baik lagi dalam menggali ide-ide lagi Bu. Kalau saya pribadi. Baik Pak Koko, untuk selanjutnya saya ingin Pak Koko mengungkapkan perasaannya pada saat melakukan proses coaching tadi Pak. Baik Bu, pertama saya merasa senang di sini Bu bisa berkomunikasi dengan Bu Hartini terkait dengan permasalahannya yang ada di sekolah. Artinya kesenangan saya ini bagaimana Bu saya bisa mendorong Bu Hartini untuk memunculkan ide-ide dari dalam pribadi Bu Hartini untuk bisa mengatasi ataupun mensolusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan bisa mendorong Bu Hartini agar mampu berkolaborasi dengan teman-temannya terkait tadi dengan permasalahan bagaimana bisa mendorong teman-teman Bu Hartini itu bisa melakukan pengawasan bersama, tidak ada iren sesama guru lain. Jadi saya merasa senang sekali dapat menggali potensi dari Bu Hartini untuk menentukan ide yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan Bu Hartini tersebut. Iya, tadi berarti Bu Hartini bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mengajak anak-anak sholat zuhur bersama tadi nih Pak. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak Koko. Baik, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Koko kembangkan ya berdasarkan hasil coaching bersama Bu Hartini tadi? Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Koko tingkatkan? Iya Bu. Pertama tadi saya di depan kan sudah melakukan observasi kepada Ibu tadi. Saya sudah mengungkapkan bahwasanya kompetensi yang ingin saya maksimalkan di sini adalah kompetensi bagaimana saya pribadi bisa menggali dari beberapa pertanyaan saya kepada Bu Hartini, menggali sebuah ide-ide yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan. Nah,
dari itu saya merasa bahwasanya dalam penggalian ide itu masih kurang dalam penggalian ide itu masih kurang. Jadi artinya saya pengen lagi bisa menggali lebih dalam lagi ide-ide yang mampu mengatasi permasalahan dari Bu Hartini tadi, ya, sehingga bisa memberikan manfaat kepada Bu Hartini sebagai individu dan komunitas sekolah sebagai upaya kolaborasi tadi yang diungkapkan Bu Hartini untuk bisa mendorong kualitas pendidikan yang ada di sekolahnya Bu Hartini terkait dengan kompetensi keagamaan yang pengen ditonjolkan di sekolahnya Bu Hartini. Oke, begitu nih Pak Koko. Semoga kedepannya Pak Koko bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching, bisa menggali ide-ide dengan pertanyaan berbobot dengan 5W dan 1H tentunya nih Pak Koko. Dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua nih Pak. Baik, saya tutup kegiatan observasi hari ini nih Pak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah memberikan suatu pengawasan kepada saya terkait dengan proses coaching kepada Bu Hartini, sehingga saya pribadi bisa ada suatu penilaian sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya terkait dengan coaching untuk ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak.